selesaikan sholat semalam suntuk, kemudian juga insya Allah kita meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, insya Allah kepada kita semua yang hadir pada saat hari ini. Bapak rahimakumullah, sedikit kita menyampaikan cuplikan dari biasa itu saya senang cuplikannya memang dari buku kabar cinta dari langit ya gitu ya, berita cinta dari langit yang dikarang oleh Syekh Adam Sarqawi, yang judul ininya adalah menanti kegembiraan ya gitu. Menanti kegembiraan. Jadi ada satu yang ini ya. Kalau ayat cuplikannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tadarni la tadar. Kau coba dicek lagi kalian. La tadar 'alallaha yuhdisu ba'da yuhdisu ba'da dalika amro gitu. Ya, coba dicek lagi nanti kalian. Itu ayat 1 surat At-Tolak, surat ke-65, ayat pertama di ujung gitu. Ya. Yang kurang lebih arti bebasnya begini. Kamu tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui ya, bahwa Allah dari yang demikian, Allah itu memberikan satu yang dari yang sekarang dihadapi lah gitulah. Jadi nanti bisa secara runut itunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak mengetahui apa-apa nih kejadian yang sekarang kita alami. Terkadang kita merasa sesuatu keadaan yang kita hadapi itu sepertinya waduh sempit banget. Seperti saya sendiri yang ada kesulitan gitu. Ya, itu gambarannya seperti itu. Jadi ya pokoknya mah kalau bahasa Mas, longkolio gitu. tiada lainnya gitu. Dia yang sangat susah banget gitu ya gitu. Jadi asa pangrewana benar. Kalau bahasa Jermannya ada gitu. Jadi seperti itu, merasa dirinya lebih sangat terpuruk lah keadaannya gitu. Ya, contoh gambarannya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat, coba Ibu bayangkan dalam kasus Siti Hajar, ya, sudah punya anak kecil, tidak ada air, kemudian juga lari-lari, sedangkan larinya itu mencari dan memang tidak tahu karena itu kan di daerah gurun itu kan kayak mata morgana gitu ya. Oh, di sana ada air. Tadi nggak ada. Terus balik lagi itu sampai Jadi akhirnya sampai dijadikan sebagai wasilah sa'i gitu kan. Safa Marwah selama 7 tahun. Nah, dari kesulitan itu ternyata malah dari kaki anaknya itu yang keluar air Zam-zam. Ngumpul lah gitu. Jadi. Nah, artinya apa? Pada saat itu benar-benar Siti Hajar nggak tahu nih, ini kesulitan. Jadi kita bayangkan oleh kita bahwa anak kecil yang masih perlu ini kehausan, terus sebagai naluri orang tua, seorang ibu, dia mencari air gitu, ditinggalkan ini. Ya, artinya dalam kondisi yang seperti itu, lari pun hanya melihat bayang-bayang kayak air, padahal itu fata morgana ya, yang riak-riak gitu kalau kena panas gitu ya. Nggak ada, terus bolak-balik terus. Tapi Allah ya, itu karena tidak tahu, Allah memberikan satu yang baru ya, keadaan yang baru. Itu artinya apa? Air di bawah kaki Ismail, orok Ismail ya gitu. Itu kan lebih ini ya. Akhirnya begitu ini langsung Zam-zam ada ngumpul ya, air Zam-zam itu sampai hari ini. Jadi tidak hanya sekedar untuk minum, tapi untuk seluruh bangsa yang
hadir dan sampai hari ini barangkali insya Allah sampai hari kiamat itu masih tetap ya airnya stabil gitu ya. Kalaupun penuh tidak sampai luber, kalau diambil tidak habis gitu kan. Itulah satu ininya. Dan kemudian khasiat dan manfaatnya luar biasa ya. Oleh karena itu disunatkan nanti kalau minum air Zam-Zam itu tergantung kepada hatinya. Niatnya apa? Kalau para sahabat dulu dalam mengkaji Al-Quran, ya Allah berikan kecerdasan saya minum dengan wasilah minum air Zam-Zam. Akhirnya memang seperti itu. Kemudian ya Allah saya lapar, biar tidak ini saya minum air Zam-Zam. Udah lewat laparnya, ya. Kemudian begitupun haus gitu. Jadi memang ada ada khasiat yang sangat diinikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah minum air Zam-Zam. Dulu pernah juga ya tetangga kita, ibu siapa yang di RT 8 tuh, ibu CR tahu ya, ibu itu. Dulu kan di sininya ini banget, tapi pas begitu ke sana ke Mekah menunaikan ibadah haji, pas cerita dalam itu, alhamdulillah emak macana di sana jago-jago gitu karena dia minum air itu. Jadi banyak sekali cerita seperti itu. Artinya apa? Di awal sangat merasa kesempitan banget gitu ya, tapi Allah memberikan satu yang lebih ini ya gitu. Jadi hal ini juga begitu kesulitan-kesulitan itu dihadapi oleh kita saat ini. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak tahu Allah gitu ya, jadi tetap aja berhusnuzon. Nah, itulah pentingnya berprasangka baik kepada Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kesulitan atau apa yang dihadapi oleh kita, malah ucapan-ucapan kita tidak penuh barokah, maksudnya malah menginikan nasib atau keadaan yang menyalahkan keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu ini bagian dari sikap kita ya supaya kita tidak pernah putus asa ya gitu. Jadi banyak sekali satu peristiwa yang sangat ini. Boleh jadi ini pengalaman Bapak Ibu juga ya. Silakan direnungkan ya, direnungkan suatu saat dulu ya gitu ya. Merasa begini, oh ternyata Allah memberikan ini ya jalan. Itu artinya kita dalam usaha ini, dalam kegiatan ini adalah menanti kebaikan yang dari Allah, tapi harus diikuti dengan berhusnuzon. Makanya itu pembahasan husnuzon kepada Allah itu banyak panjang lebar ya. Oleh karena itu kita selalu berhusnuzon. Kita berharap agar selalu Allah memberikan yang terbaik. Gitu. Cuma masalahnya tadi kan kita sudah membahas apa yang dihadapi oleh kita umat manusia itu adalah Allah memberikan ujian. Ya. Apa artinya? Dua kata itu ya. Apa? Masih ingat? Sabar dan syukur ya gitu. Sabar manakala kita mendapat kesulitan yang kadang sesuatu yang di hati tidak enak. Ya. Teman, saudara mudah sekali yang sabar ya. Tapi pada saat mendapatkan kesenangan itu walaupun saudara, maupun teman dekat ya, sulit rasanya untuk sabar ya. Kamu mendapatkan rezeki yang banyak itu ujian ya. Jarang itu. Boleh jadi jarang ya, atau mama langka ya barang yang langka kalau gitu. Padahal itu sama. Nah, ujiannya sama itu. Cuma yang paling ringan adalah manakala teman atau saudara kita sedang mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Ya, itu mudah sekali tanpa beban. Sing sabar ya, kalian lagi dapat ujian. Tapi pada saat dia lagi senang, susah kita. Apa sih kalau bahasa Sundanya? Jadi agak, kalau bahasa Jawanya pakai dah ngomong gitu. Jadi ya ngomong
ini takutnya ada yang lain gitu kan. Kita menjaga itu. Nah, sebenarnya dua-duanya sama ya, ujian. Oleh karena itu ini harus jadi patokan kita bahwa kita tetap berhusnuzon kepada Allah ya. Bahwa sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah bagian dari ujian atau Allah memberikan ujian kepada kita ya gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita pun harus siap untuk menghadapinya ya. Tentu ini dari cuplikan ayat-ayat ini sebenarnya itu rangkaian dari awalnya itu kan tentang bagaimana karena atolak ya, jadi tentang perceraian dan semacam gitu. Nah, akhirnya kesulitan. Boleh jadi orang yang anggaplah mandul gitu ya, tapi suatu ketika beri ini. Jadi itu ada satu yang ini. Bagi Allah tuh gampang kan ya, gitu. Jadi mudah sekali untuk membolak-balikan. Ya muqallibal qulub sabit qalbina ala dinik gitu ya. Jadi kita memohon agar selalu ada dalam keteguhan hati di atas agama Allah. Itu yang perlu jadi pegangan kita gitu. Jadi jangan sampai karena sesuatu tergelincir. Kemudian juga dari ucapan yang kita keluarkan gitu ya. Kita harus hati-hati karena ucapan itu adalah bagian dari doa. Jadi harus yang baik-baik lah gitu ya. Jadi bagian ini barangkali ya katakan beginilah. Kalau orang yang sakit, kalau keterangannya ya dalam bahwa sakit itu merupakan kifarat dosa gitu ya. Tapi yang bagaimana dulu sakitnya? Kalau sakitnya saya nggak akan ngomong ini, takutnya Abi enggak bahasa Sunda ya. Kalau murang maring atau kemarin berukusunu gitu ya, itu nggak jadi itu ya gitu. Jadi itu bagian ucapan penerapan bahwa memang sakit itu menjadi kafarat, tapi yang bagaimana dulu ya, sabar menerima. Jadi paling mudah kalau lagi ditimpa kesusahan itu mengucap ingat sama Allah, benar nggak? Astagfirullahaladzim, sakit gitu. Subhanallah, itu bagus itu karena dia mencuci. Tapi pada saat itu sehat, ya itu jadi itulah kita manusia. Jadi di dalam ayat lain mengatakan bahwa manusia itu sifatnya keluh kesah. Pada saat ditimpakan satu kekurangan, keluh kesah, kayaknya dirinya sendiri yang paling di dunia ini paling susah gitu kan. Itu merasa gitu kan? Itu. Tapi pada saat diberikan kesenangan, ucapan alhamdulillah kemudian syukur teman ini juga enggak, tenang aja. Bahkan enggak ngomong dengan yang lain gitu kan. Dengan yang lain. Itu bagian sesuatu yang memang kebiasaan, dan itu Allah Maha tahu, sudah ditulis di situ ya. Sifat manusia itu keluh kesah gitu kan. Itu di dalam surat An-Najm kalau nggak salah gitu. Jadi pada saat dia keluh kesah ini, terus pada saat ini huliko halua lah gitu yang ada gitu ya. Jadi kan jadi keluh kesah. Pada saat diberikan kesenangan dia tidak ingat gitu ya, tidak ingat sama Allah. Oleh karena itu harus jadi pelajaran benar untuk kita ya, sedikit demi sedikit ya. Syukur kepada Allah itu diberikan nikmat gitu ya, dimanfaatkan ya, manfaatkan. Kita nikmat sehat, manfaatkan untuk ibadah, rajin ibadah. Kemudian ya itulah kembali lagi bahwa terminologi rezeki itu untuk sebagian kita itu berupa uang, ya enggak? Oh saya dapat rezeki sekian miliar gitu, itu ini banget, itu dalam bentuk itu. Tapi kalau sekarang sehat, terus napas lega, kemudian rasa segar, itu dianggap bukan rezeki. Bahkan ibu bapak bisa hadir di sini sholat subuh berjamaah, itu adalah rezeki, ya enggak?
Banyak yang ini sudah dengar adzan as-sholatu khairum minan naum ngerengkol deh. Itu bagian tadi tidak apa namanya, tidak mensyukuri rezekinya gitu. Jadi banyak sekali eh, satuan-satuan yang sebut syukur itu banyak sekali yang kita tidak kita abaikan gitu. Padahal itu sangat sangat ini. Makanya para ulama mengatakan syukur rezeki yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam gitu kan. Gitu. Jadi karena perbuatan sesuatu ya dalam ibadah itu adalah kalau jadi ibadah itu kalau dengan hatinya sebagai pada posisi yang beriman ya gitu. Oleh karena itu kita selalu berharap perlindungan Allah itu selalu ada pada diri kita sehingga kita tetap dalam jalur yang tauhid yang benar gitu ya. Karena dulu kita pernah ini mengingatkan kembali, kita pernah janji ya dulu, siapa yang ingat? Janji waktu dalam kandungan sebelum lahir itu apa coba? Pernah ngucapin nggak? Pernah. Apa? Al-A'raf 172. 172 ya. Al-A'raf ya. Alastu birabbikum gitu kan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita mengucapkan dulu bala sahidna. Betul, aku sebagai menyaksikan. Kan gitu. Ya. Cuma kita nggak terasa, tapi kita tahu karena siapa yang ngasih tahu? Yaitu Al-Qur'an. Jadi seperti itu sebenarnya kita udah berjanjian. Jadi tidak ada istilah kita tuh lepas dari janjian ini. Dengan janji asal itu adalah keturunan anak Adam. Kalau binatang enggak lah. Yang namanya keturunan anak Adam tidak melihat agama apa orang tuanya, pasti dalam kandungannya itu dulu sebelum itu ada perjanjian seperti itu. Karena kita lihat dalam perjalanannya juga banyak ya bahwa orang kemana-mana bahkan sampai ateis lah istilahnya gitu kan, sampai memuji inti. Tapi itu hidayahnya belum. Kalau sudah tersentuh hatinya tahu hidayahnya, maka dia sadar. Nah gitu. Nah itulah barangkali yang dia kembali kepada fitrahnya. Jadi bersyukur kita ya dilahirkan kemudian dibesarkan di lingkungan yang sudah benar, yaitu dalam keadaan muslim. Itu makanya besar sekali karena makanya tadi disebutkan rezeki atau nikmat yang terbesar adalah iman dan Islam. Itu. Sehingga artinya apa? Dari awal kita masih tetap dalam kondisi tauhid kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga selalu dibimbingnya. Makanya di dalam sholat itu diulang-ulang. Apa? Ayat keberapa tuh? Ihdina siratal mustaqim. Maksudnya itu ada penerjemahan bahwa ya Allah, bimbinglah aku sehingga sampai terakhir, sehingga ada ini. Ya. Kenapa begitu? Karena banyak juga ya di luar sana yang konon naudzubillah min dzalik ya bahwa dia sudah jadi predikat apa gitu ya ini, tapi ujung-ujungnya malah keluar naudzubillah min dzalik. Nah, makanya kita selalu mengatakan ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya bimbinglah ya jalan yang benar ini terus sampai kepada akhir hayat gitu kan, sampai kehidupan. Ya, oleh karena itu disebutkan juga bahwa kita itu sebenarnya di sini lagi semua ada ujian. Ya, ujian semua ini kita. Ya, karena kalau menurut Pak Ustadz tuh umur manusia berapa? Antara 60 70 ya gitu ya. Gitu. Artinya enggak lama gitu ya. Enggak lama. Kemudian yang mati itu lebih lama ya, sekian ratus tahun yang dulu gitu kan. Gitu. Tapi masih belum kiamat kan. Ya, artinya kan itu. Oleh karena itu yang sebentar ini itu digambarkan juga kehidupan manusia itu bagaikan satu kafilah kepanasan
berteduh di ada pohon situ. Kira-kira dia selamanya enggak kalau berteduh di situ? Enggak, sebentar kan? Nah gitu sama. Jadi sebentar banget gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama manfaatkan kehidupan ini untuk lebih baik ya. Saya kira itu saja mungkin ya kabar dari langit. Berita gembira dari langit bahwa yang penting ujungnya adalah mengatakan jangan putus asa ya. Pada saat kita menghadapi sesuatu kesulitan, jangan putus asa, masih punya harapan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita tidak tahu, kita sebenarnya tetap mengharapkan dan jagalah ucapan kita lebih baik karena ucapan adalah doa gitu. Saya kira itu saja yang mudah-mudahan ini bagian dari untuk kita semua menjadikan renungan kita agar kita selalu lebih menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menghantarkan kita sampai akhir hayat dalam di jalannya ya gitu. Ya, oleh karena itu sekali lagi mari kita berharap dan selalu menambah ikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi sebagian rezekinya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi Bapak Ibu, keluarga, dan kita semua yang menikmatinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.